Dalam beberapa tahun terakhir, rokok elektrik atau vape semakin populer sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan dengan rokok konvensional. Namun, di balik aroma dan rasa manis dan juga asap tipisnya, tersembunyi ancaman serius bagi kesehatan paru-paru. Mari kita mengenal lebih dekat gejala awal popcorn lung dan bahaya vape atau rokok elektrik. Perkenalkan, saya Marvella Pangestu dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 2602083846. Berikut adalah learning outcome yang saya harapkan dapat terjadi atau terbentuk dari materi yang saya bawakan hari ini. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian dan gejala awal popcorn lung secara tepat. Yang kedua, mampu mengidentifikasi kandungan berbahaya pada vape atau rokok elektrik yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Yang ketiga, mampu menganalisis resiko penggunaan vape terhadap kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, menunjukkan sikap kritis dan bijak dalam mengambil keputusan untuk menghindari penggunaan vape demi menjaga kesehatan paru-paru. Dikutip dari Detik Health, dikatakan bahwa persentase penggunaan rokok elektrik atau vape di tahun 2023 meningkat 10 kali lipat dari tahun 2011. Tercatat juga bahwa rentang usia pengguna rokok elektrik tertinggi berada di rentang usia 15-19 tahun dengan nilai persentase 56,5%. Lalu disusul di peringkat kedua tertinggi pada rentang usia 13-15 tahun dengan nilai persentase 19,2% dan di urutan ketiga tertinggi ditempati oleh rentang usia 10-14 tahun dengan persentase 18,4%. Berikut adalah grafik pengguna rokok elektrik. Di sebelah kiri adalah grafik persentase pengguna rokok elektrik di beberapa negara yang dapat kita lihat sendiri bahwa Indonesia menempati tempat pertama dengan negara yang memiliki persentase pengguna rokok elektrik tertinggi dengan persentase 25%. Dan di grafik sebelah kanan merupakan grafik persentase pengguna elektrik terbesar di Indonesia. Ada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, itu dengan 9,6%, lalu disusul oleh Bali, 8,5%, Kalimantan Timur di 8,1%, DKI Jakarta di 6,3%, Kalimantan Selatan di 4,5%, Kalimantan Utara di 3,8%, Jawa Barat di 3,7%, Kepulauan Riau di 3,6%, Banten di 3,4%, dan Jawa Tengah di 3,3%. Itu adalah 10 provinsi dengan persentase penggunaan rokok elektrik tertinggi di Indonesia tahun 2023. Lalu kita mulai masuk ke dalam materi kita. Apa itu vape sebenarnya? Jadi vape itu merupakan sebuah alat penghantar nikotin yang pada awalnya diciptakan untuk membantu para perokok tembakau atau perokok konvensional yang ingin berhenti merokok. Lalu apa saja sih kandungan yang ada di dalam vape? Jadi ada propilen glikol, ada nikotin, karsinogen, aklorein, diasetil, kadmium, benzen, dan partikel-partikel kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru. 8 kandungan vape ini merupakan kandungan-kandungan kimia yang kita tahu berbahaya untuk sistem pernafasan kita. Jadi vape yang sering dianggap lebih aman jika dibandingkan rokok tembakau konvensional karena katanya zat kimia yang terdapat di dalamnya lebih sedikit. Namun tanpa kita ketahui, ternyata vape juga tidak kalah membahayakannya dibanding rokok konvensional atau rokok tembakau yang lainnya. Bahaya-bahaya vape yang kita tahu sebagai berikut. Ketergantungan. Vape dapat menyebabkan ketergantungan, yang juga dapat berpengaruh terhadap suasana hati dan konsentrasi pengguna. Lalu selain ketergantungan, dia juga memiliki dampak untuk kesehatan lainnya, seperti sistem jantung, yang dapat disebabkan
dapat berdampak ke sistem jantung yang disebabkan oleh kandungan nikotin yang ada di dalamnya. Lalu selanjutnya kandungan kimia seperti diasetil yang dapat menyebabkan pengguna mengalami bronkiolitis obliterans atau sering disebut juga dengan popcorn lung. Apa sih itu popcorn lung? Jadi popcorn lung atau bronchiolus obliterans merupakan sebuah peradangan yang terdapat di dalam saluran udara terkecil di dalam paru-paru atau bronchiolus. Jadi apa saja yang dapat memicu popcorn lung? Jadi popcorn lung dapat terjadi akibat zat kimia berbahaya yang terhirup dalam waktu yang lama. Jadi zat-zat kimia ini biasanya ditemukan di dalam vape atau bahan perasa makanan lainnya. Zat-zat berbahaya yang dapat menyebabkan popcorn lung antara lain ada diasetil, asetaldehida, amonia, klorin, gas belerang, asap hasil pengelasan, asap hidroklorik, formaldehida, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida. Apa saja sih gejala-gejala yang dapat dirasakan ketika kita mengidap popcorn lung? Yang pertama, ada sesak napas, batuk kering, demam, lemas, napas bersuara seperti siulan, penurunan berat badan, berkeringat di malam hari, sulit tidur, dan mengalami iritasi pada hidung, mata, dan mulut. Kapan sih sekiranya kita harus ke dokter? Yang pertama, apabila kita merasakan sesak napas yang memburuk, disertakan pusing dan nyeri dada yang hebat di dada. Lalu, apa saja pengobatan yang harus kita jalankan ketika kita sudah terkena popcorn lung ini? Jadi, mau dijelaskan terlebih dahulu bahwa popcorn lung merupakan sebuah penyakit pernapasan yang tidak dapat disembuhkan. Namun gejala yang dirasakan oleh para pengidap popcorn lung dapat diredakan. Gimana cara meredakannya? Dengan cara yang pertama tentu saja mengkonsumsi obat, lalu menggunakan oksigen, menjalankan fisioterapi, dan melakukan transplantasi paru. Lalu komplikasi apa saja yang sekiranya dapat dirasakan oleh para pengidap popcorn lung jika penyakitnya tidak diobati dengan benar? Komplikasinya seperti infeksi paru-paru, kerusakan paru, gagal nafas, hingga kematian. Penyakit popcorn lung merupakan penyakit yang dapat dicegah dengan cara menghindari paparan zat kimia yang bisa memicu terjadinya popcorn lung di dalam bronkiolus kita. Cara pencegahannya dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan APD atau alat pelindung diri sesuai dengan SOP dalam bekerja agar dapat membantu kita dalam mencegah zat kimia untuk masuk ke dalam sistem pernafasan kita. Yang kedua, untuk tidak merokok maupun menggunakan rokok elektrik ataupun rokok tembakau. Yang ketiga, melakukan vaksinasi untuk mencegah agar kita tidak terpapar penyakit pneumonia. Lalu yang terakhir, dengan menjaga kebersihan, yaitu dengan rutin mencuci tangan untuk mencegah terjadinya infeksi saluran pernafasan. Jadi apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini? Vape bukan merupakan pilihan yang aman dari rokok konvensional, karena vape tetap mengandung zat-zat kimia yang dapat menyebabkan bronkitis obliterans atau popcorn lung. Jadi popcorn lung ini juga merupakan sebuah penyakit yang dapat terbentuk jika tubuh manusia terpapar zat kimia secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Penyakit ini juga tidak dapat disembuhkan dan dapat menyebabkan kematian jika terlambat ditangani oleh para tenaga profesional. Jadi sekian digital konten dari saya. Saya berharap dengan digital konten ini dapat menjadi sebuah refleksi bagi kita agar dapat lebih bijak dalam menyikapi penggunaan rokok elektrik. Edukasi dan kesadaran menjadi sebuah kunci utama untuk kita melindungi diri sendiri maupun orang sekitar dari penyakit yang mengintai. Terima kasih.